Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik Bu, alhamdulillah telah bergabung satu orang penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alaihi. ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari hamba Allah, dari Aceh. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga para santri-santri Al-Bahjah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Buya, saya mau bertanya. Kedua orang tua saya sudah meninggal, Buya. Kemudian keduanya meninggal pada saat sakit, Buya. Yang ingin mau saya tanyakan, beliau pada saat sakit banyak tinggal sholat, Buya. Apakah sholat beliau bisa digantikan dengan membayar kafarat atau bagaimana, Buya? Begitu juga dengan puasanya. Apakah saya bisa membayar fidyah puasa kedua orang tua saya, Buya? Itu yang mau saya tanyakan, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau, dan insya Allah beliau bahagia karena punya anak yang solehah seperti Anda, selalu menginginkan kebaikan untuk ibunda dan ayahanda. Biarpun sudah tidak ada, masih dipikirkan bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Anda istimewa insya Allah. Dan hendaknya semua anak harus berpikir begitu, berpikir kebaikan untuk orang tuanya. Na'udzubillah, ada anak kerjaannya yang nyakiti orang tua. Tapi ada orang dipilih oleh Allah kerjaannya bagaimana menyenangkan orang tua. Baik, orang tua Anda wafat dalam keadaan sakit, semoga diampuni. Dengan sakit akan diampuni Allah, diangkat derajatnya. Begitulah orang sakit dari orang yang beriman. Adapun sholat yang ditinggalkan oleh orang tua Anda boleh milih dalam madhab kita Imam Syafi'i. Anda boleh milih. Yang pertama adalah sholatnya tidak diqadha dan juga tidak dibayarkan fidyah. Itu madhab yang pertama yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Sudahlah, biarkan berlalu karena beliau adalah tidak mengerti atau sakit atau bagaimana. Semoga Allah mengampuni. Banyak doa saja untuk beliau. Ini pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua Anda boleh milih. Dan sengaja kami beberkan begini supaya ngukur masing-masing, kemampuannya masing-masing. Selagi ini perkataan ulama, kita hadirkan semuanya. Yang kedua adalah disamakan dengan puasa. Jika Anda mampu dan ada rezeki, boleh Anda bayarkan setiap kali sholat 1 mud. 1 mud itu adalah 6 sampai 7 on. Antara 6 sampai 7 on. 6,2, 6,2, 6,5, 6,7 on lah kurang perkiraannya. 6,7 on. 6,7 on atau 6 sampai 7 lah, kurang beli antara 6 on sampai 7 on. Setiap satu sholat. Setiap satu sholat. Anda hitung, kalau Anda punya rezeki, mungkin Anda orang yang kaya raya. Jika tidak, maka pendapat yang ketiga adalah bisa diqadha oleh ahli warisnya. Disamakan dengan pendapat yang kedua dalam puasa, yaitu diqadha'i oleh ahli warisnya. Makanya itu semua adalah selagi kalaupun tidak diapa-apain tidak dosa. Misalnya enggak diqadha'in, enggak dibayarkan fidyah, tidak dosa ahli warisnya. Ini adalah urusan sholat. Adapun urusan puasa dilihat dulu. Antara sakit waktu beliau meninggalkan puasa dengan wafatnya, apakah ada kesempatan beliau untuk berpuasa atau tidak? Artinya ada saat sehat atau tidak. Jika ada orang sakit berarti kan uzur untuk meninggalkan puasa, tidak dosa. Tak taunya langsung wafat, maka beliau tidak punya kesempatan waktu untuk membayar hutang puasanya. Karena dia tidak punya kesempatan untuk bayar hutangnya, maka dia tidak wajib. Artinya karena tidak wajib, maka jika kasusnya semacam itu tidak diqadha, juga tidak dibayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Nah, jika ternyata ada orang yang sakit, kemudian ada jeda, ada masa untuk mengqadha, cuman mengqadhanya kan bebas. Ada wanita haid,
Untuk mengodokkan terbentang 1 tahun. Haid bulan Ramadan seminggu tidak puasa. Boleh mengkodoknya di bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, boleh. Meninggal dia punya utang. Maka jika kasusnya semacam ini, jika punya utang puasa, sementara dia punya kesempatan untuk mengkodoknya, tapi belum sempat mengkodok bukan karena teledor, termasuk yang teledor juga, maka di sini adalah pendapat yang pertama untuk golongan orang ini. Pendapat yang pertama adalah dibayarkan fidyah, digantikan puasanya dengan membayar 6 on sampai 7 on atau 6,7 on setiap kali puasanya jika punya duit. Jika ternyata nggak ada, maka digantikan oleh ahli warisnya. Sehari puasa diganti sehari. Baik, bagi yang mengambil pendapat dibayarkan fidyahnya, berarti itu utang kepada Allah, maka diambilkan dari peninggalan harta warisnya sebelum dibagi. Jika tidak punya, boleh dibayarkan oleh ahli warisnya bagi yang punya. Selesai. Seperti itu. Nah, insya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemudian dalam menegakkan sholat, sehingga di saat wafat pun kita tidak punya utang sholat. Kalaupun punya utang sholat karena sakit dan tidak mengerti seperti itu, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Hanya kami sampaikan kepada siapapun bahwa tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bedanya adalah tentang caranya. Ada yang harus berdiri, ada yang boleh duduk, ada yang boleh baring, ada boleh telentang, ada boleh hanya dengan menggerakkan sholat dengan pelupuk matanya, isyarat dengan pelupuk matanya. Yang penting akal masih yang penting akal masih ada, maka dia wajib melakukan sholat, biarpun hanya dengan menjalankan sholat dengan hatinya. Seperti itu. Kalau sudah tidak bisa menjalankan sholat dengan hatinya, ya tadi disolati, sudah wafat, selesai. Jadi tidak ada orang boleh meninggalkan sholat, tapi caranya yang gampang. Tapi ada sebagian tidak mengerti, sakit tidak sholat, punya utang. Kecuali sudah tidak ada akalnya, pingsan, kemudian ya koma, ya ini lain cerita. Kita tidak bahas masalah itu. Orang yang melek pikirannya, sadar, tapi nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat dengan sempurna, dengan berdiri, boleh baring, boleh duduk, dan seterusnya. Yang jelas tidak boleh diantara kita meninggalkan sholat. Bagi yang meninggalkan sholat karena sebab sakit dan sebagainya, tadi caranya sudah kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.